Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunus SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD 105 Pekanbaru. Dan ini adalah koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak. Di dalam tugas ini adalah merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul yang telah dipelajari hingga kini, sehingga CGP dapat merespon pertanyaan sebagai berikut, yaitu dengan menjawab pertanyaan pemantik pertama, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah Bapak Ibu. Maka saya menjawab dengan bahwa pendidikan itu seharusnya mampu mengantarkan murid pada keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Maka seseorang guru haruslah mampu memberikan contoh dan teladan bagi murid-muridnya yang tentu saja sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak muridnya dengan mengikuti perkembangan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, untuk itu, agar dapat menjalankan peran dengan baik sebagai seorang pendidik yang dalam hal ini menuntun murid, seorang pendidik juga harus memahami dimensi-dimensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila, yaitu dengan menumbuhkan karakter murid sesuai dengan nilai yang terkandung di dalamnya. Adapun profil pelajar Pancasila ini mempunyai dimensi antara lain yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tersebut, maka seorang guru sehendaknya memiliki visi untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik kepada siswa dan lingkungan sekolahnya. Maka dalam hal ini seorang guru membuat visi yang berpihak pada murid, dan diharapkan guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif yang merupakan pendekatan perubahan dengan prakarsa yang kolaboratif dan berbasis kekuatan dan aset yang sudah dimiliki. Di SD 105 Pekanbaru, kami sudah memiliki sarana-prasarana yang cukup memadai dalam melaksanakan pembelajaran yang berbasis pada digital. Sebagai guru, saya tergerak untuk berusaha mencoba menggunakan teknologi dalam pembelajaran di sekolah saya. Dan saya tentu saja sangat berharap bahwa murid antusias saat belajar menggunakan teknologi. Namun sayangnya masih beberapa kendala, diantaranya masih mereka belum terbiasa atau belum terbiasa menggunakan media digital seperti komputer dan laptop. Dalam hal ini kami sudah mempunyai sekitar 25 Chromebook yang didapat dari bantuan Dinas Pendidikan. Saat ini kemampuan digital sangatlah dibutuhkan agar
murid-murid nantinya akan siap menghadapi perkembangan zaman dengan segala informasi yang lebih mudah diakses dengan adanya digitalisasi informasi. Bahkan pembelajaran juga dapat dilakukan hanya dengan menggunakan gawai atau gadget melalui laptop ataupun HP dan komputer. Dan saya mencoba mewujudkan prakarsa perubahan yang saya rumuskan pada paradigma inquiry apresiatif melalui kanvas Bagja. Pernyataan prakarsa perubahan yang saya buat yaitu prakarsa perubahan yang saya tampilkan atau saya tuangkan di sini adalah meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Dengan adanya prakarsa perubahan tersebut, saya harapkan guru dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila pada murid serta menuntun murid untuk siap menghadapi perkembangan zaman yang selaras dengan kebudayaan dalam masyarakat agar dapat menciptakan pendidikan yang berpihak kepada murid sesuai dengan profil sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian saya melakukan revisi dan merumuskan kemudian di pertanyaan pemantik kedua, yaitu revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan pertama ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Di awal visi yang saya buat adalah terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Lalu visi tersebut saya revisi menjadi mewujudkan generasi tangguh yang memiliki profil pelajar Pancasila, inovatif dan berwawasan global. Terwujudnya murid yang berbudi luhur, kreatif, inovatif, dan berwawasan global akan terwujudnya generasi yang mampu menguasai teknologi dan memiliki daya saing sesuai dengan zamannya. Alasan perubahan visi tersebut karena untuk mengikuti perkembangan zaman dengan teknologi. Dengan perkembangannya sesuai dengan sekarang ini, maka kita sebagai pendidik dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman dan mengaplikasikannya kepada siswa-siswa untuk menuntun terhadap perkembangan zaman setiap murid kita agar tidak tertinggal dalam teknologi. Maka memanfaatkan teknologi yang sudah ada, prasarana-prasarana yang sudah ada di sekolah kita untuk menuntun mereka pada kodrat alam dan kodrat zaman yang sesuai dengan kekinian dan akan membawa mereka pada kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya di kehidupan mereka yang akan datang. Demikian pemaparan koneksi antar materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.